Tanya sama calon tong mengenai birokrasi. Nampaknya Anda sangat mengerti tentang masalah birokrasi ini ya. Saya harap seperti itu. Ini keluarga Anda. Iya, insya Allah. Ya, ini harapan berarti dia ya. Saya akan Udah, sekarang ngurus SIM nggak boleh lewat orang lain, harus datang sendiri. Iya. Gara-gara itu Pak, saya ribut sama istri. Istri Kenapa? mau ikut nggak saya larang, karena harus datang sendiri, nggak boleh bawa temen. Maksudnya bukan kayak gitu, Bar. Bukan kayak gitu, ngurus SIM lu ajakin temen terus nggak boleh karena harus ngurus sendiri. Ya dia bilang harus datang sendiri ya. Iya Pak. Wah istri ribut mau ikut nggak boleh orang datang sendiri. Bar, lu kalau misalnya sempat nanti malam lu sholat tobat ya. Saya mau tanya sama Cak Lontong aja deh. Nih, Tetangga baru Pak, tetangga baru. tetangga baru. Segini, kalau saya kalimat terakhir Anda tadi, kalau mau berkorban Sedikit, iya. ini saya kira justru ini yang harus kita hilangkan. Pengertian ya, ini pengertian. Tahu, I Ya. know. Ini yang selama ini justru membuat orang jadi nggak sabar itu karena kata-kata itu. Iya. Anda menganggap itu sesuatu yang berkorban. Di mananya berkorban? Mikir. Anda butuh SKCK, Iya. Anda butuh KTP, Iya. Anda butuh SIM. Iya. Itu untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Nah, nggak ada namanya berkorban. Di bagian mananya berkorban? Kalau itu untuk orang lain, bisa Anda istilahkan berkorban. Kalau untuk Anda sendiri, kok berkorban? How come gitu kan? Wis. Kesannya kalau kita mau berkorban sedikit, nah kata-kata berkorban itu kadang-kadang secara Sedikit. naluri tidak bisa diterima oleh orang. Begini, berkorban di situ artinya sebenarnya bisa diperbaiki sistem itu untuk pengorbanan itu tidak terjadi sebenarnya begitu. Nah begini saya jelaskan ya, ada sebuah ungkapan kata-kata bijak yang berkaitan dengan ini. Belum tentu bijak ungkapan dari Anda. Sudah berkali-kali Anda melakukan ungkapan tetapi tidak ada yang bijak. Malah pertanyaan yang keluar. Ini contohnya, Gini aja Pak. uang adalah waktu. Ya, kita bicara. Iya. Uang, Time is money. Kebalik. waktu adalah uang. Kapok Waktu kebalik. adalah Uang. Uang. berarti uang adalah Waktu. Gak bisa. Anda harus dari depan dituntun gitu ya. Hah? Cak, yang Aku adalah saya adalah aku. Apakah saya harus mengulangi dari aku adalah saya adalah aku. Waktu adalah uang adalah harusnya kan bisa diterima. Kenapa enggak Iya, iya. sih? Coba. Ini yang saya kira Kalau calon bikin top- birokrasi berbelit-belit seperti Tapi ini. kata-kata Keluar. Anda itu selalu nyeneleh. itu sih Pak. Coba nyeleneh. Alah, beda sedikit lah. What time is money. Pak. Nyeleh. Oh, kalau itu jelas beda, Pak. Neleh ke sini kok. Alah. Itu sih Kalau Pak. itu jelas beda. Kalau calon tuh mengartikan keluar masuk atau masuk keluar. Nah, Saya kira itu nggak ada korelasinya, nggak akan saya bahas. Ya? Dia selalu Uang ngeles adalah Pak. waktu. kalau ini memang dia menyamakan waktunya. Nah, yang menyamakan bukan saya kok. Iya, Waktu bukan. adalah uang, bukan saya yang membuat. Jadi kalau saya bilang uang adalah waktu, saya berangkat dari waktu adalah uang. Oke lah, kalau ini nggak dicoret, apa susah sih? Tolong Nggak coret. apa-apa sebenarnya. Nggak, terlanjur saya coret. Nggak apa-apa. Ini Orang udah tetangga terlanjur. baru. Ini tambah coret ini. Dewi marah-marah. Saya setuju coret aja Pak. Tuh kan, coret. Coret videonya juga. Udah dicoret. Karena kan berakit-rakit ke hulu, berenam-enam ke 7. Berakit-rakit ke hulu kok berenam-enam ke 7. Berakit-rakit ke hulu, berenam-enam ke 7. Susah, gak usah peribahasa deh, langsung ke poin aja. Dia peribahasanya ngaco semua loh, Gi. Nih tuh, nggak, kalau lu ngomongin kayak gitu tuh, di Twitter lu tahu nggak? Banyak orang ya yang mengutip semua sampai ada yang bikin kamusnya Cak Lontong gitu. Ya kayak gini-gini. Gila nggak? Orang Indonesia tuh Ini berarti hebat. merusak, Pak, dia. Omongannya dia ditulis kamus. Kata gue, mikir orang mana itu. Lanjut, Cak. Intinya adalah bagaimana sih, kita harus tahu ya budaya negara kita, budaya masyarakat kita ini tidak menghargai proses. Dia hanya mementingkan hasil akhir. Itu yang harus kita rombak. Saya kadang-kadang bahasa hukum kita, bahasa formal kita ini yang membuat orang bingung. Contoh saja, kalau supaya ini teman-teman kadang-kadang ribet itu karena kita salah mengerti.
Salah mengerti bisa berasal dari bahasa penyampaian. Contoh untuk mengurus surat SKCK. SKCK itu surat Keterangan catatan kepolisian. Kalau dulu surat keterangan kelakuan baik. Ya. Untuk membuat baru, SKCK. beda loh ya. Untuk membuat baru sama memperpanjang itu caranya beda. Contohnya nih, mungkin yang bikin orang bingung. Untuk membuat SKCK yang baru, 1. Membawa surat pengantar dari RT, RW, kelurahan yang disahkan oleh kecamatan. Ini kan ribet. Tanya Suratnya dulu. RT, RW, kelurahan kok yang mengesahkan kecamatan. Enak banget camat yang tinggal ngesahin. Harusnya kan ya RT, RW, kelurahannya masing-masing harus mengesahkan. Itu ada birokrasi itu yang sebenarnya tahapan. Jadi harus itu kesannya ke screening. Jadi RT dulu ketahuan tuh, ya yang dari kecil, ada RW-nya, baru kelurahan. Betul. Nah, ada lagi yang bikin ribet. Apa? Surat keterangan RT, RW, kelurahan dengan stempel basah. Ini kan ribet. Yang kering aja kadang-kadang kita ribet, apalagi di stempelnya masih basah. Bayangin. Kalau meleper gimana? Mikir. Ya. Ya kan? Berikutnya membawa fotokopi KTP. Fotokopi KTP. Nah, ini nggak jelas ini. Yang dibawa fotokopinya atau KTP-nya? ya KTP yang sudah difotokopi biasanya Pak. Nah, nih. Iya dong. Fotokopinya aja, KTP-nya kan udah berarti ada. Tetangga saya pernah melakukan itu. Akhirnya dia bawa pickup untuk ke kelurahan karena harus bawa fotokopinya. Segede berapa fotokopinya itu? Pak, lu mesin fotokopi lu bawa. Bukan saya, tetangga saya. Iya. Memang saya yang nyuruh sih. Fotokopinya aja, maksudnya hasil dari susah banget. Iya, saya jelaskan ke tetangga saya susah. Mesin fotokopi lu angkut. Nggak ngerti juga, susah nih. Kirain gua lu lebih mudah ngomongnya daripada ini Akbar. Saya bukan saya. Kalau saya sih ngerti semua. Kemudian pengambilan sidik jari. Nah, sidik jari. Saya tanya, sidik jari Anda pernah diambil nggak? Saya tanya. Belum. Kakak. Apa berarti Anda nggak pernah mengurus surat SKCK? Pernah kan? Tapi sidik jari Anda kok nggak diambil? Berikutnya saya bacakan. Membawa surat pengantar dari kantor kelurahan tempat domisili pemohon. Apabila masa berlaku sudah lebih dari 6 bulan. Nah. Surat pengantar. Anda pernah diantar surat? Harusnya Anda yang mengantar. Ini malah surat pengantar. Pertanyaannya, kalau di kelurahan itu tidak ada karyawan yang namanya surat. Iya. Terus siapa yang disuruh ngantar? Suratman. Iya. Iya kan? Iya. Ini bingung. Ini baru SKCK. Berikutnya surat akte kelahiran anak. Nah. Dengerin, Bar. Ini ketawanya kenceng, ngapain tuh? Mengurus surat akte kelahiran anak itu syarat utamanya 1, sebaiknya dibuat setelah anak lahir. Ya iyalah, belum lahir gimana? Belum lahir kan ada jam. Di situ ada jam segini telah dilahirkan. Ini nama siapa? Akbar, Insanul Akbar misalnya. Dari kedua orang tua nama ini. Gitu. Makanya saya bilang setelah lahir sampai 14 hari maksimal. Iya. Itu batas mengurus surat akte kelahiran. Kalau sampai 14 hari nggak diurus, harus dimasukkan lagi tuh anak. Jangan sampai itu terjadi. Pak. Betul sih Pak. Ini sableng nih Pak ya. Ini semuanya teman-teman pada bingung di Atma Jaya Pak. Hal yang mudah diputar-putar jadi Kamu pusing senang banget punya Pak. anak nggak ada suratnya, punya anak bodong. Mas. Lu kayak kendaraan. Ya, kendaraan nggak ada suratnya kan namanya bodong, Pak. Kayak kendaraan nih Ini bodong. syarat nih. Pak, interupsi Ya. Pak. Berarti udel Bapak nggak ada suratnya dong Pak. Vito apa tahu? Vito Pak, tahu. ini mohon maaf. Ini bisa terjadi fitnah, Pak. Tolong dibuktikan, Pak. Nggak usah. Halo, Pak. Buktiin Pak. Nggak usah. Cie, yang udelnya nggak ada suratnya Cie. Mukanya gelisah. Karena ada hantunya.
Sundel bodong. Lanjut. Ya. Syaratnya kalau anak sudah lahir kita urus. 2 lembar fotokopi surat keterangan lahir dari rumah sakit bersalin atau yang membantu persalinan. Ya, dokter atau apa? Dokter bidan. Nah, Ya. tetangga saya pernah melahirkan pada saat perjalanan. Ini harus jelas. Membantu persalinan. Iya bener nih. Nah, Bener. hati-hati. Bener ya, masa tukang beca yang Nah. ya? Boro-boro bawang beca bawa pulpen, bawa kertas saja nggak pernah. Iya. Masa harus mengeluarkan surat? Karena Iya, gara-gara membantu persalinan. Kemudian 2 lembar fotokopi buku nikah KUA dan akte pernikahan dari catatan sipil. Nah, Untuk orang tuanya, harusnya anak yang lahir itu pasti orang tuanya sudah menikah. Menikah. Kalau belum, ya jangan dilahirin dulu anaknya. ya nggak bisa kalau kelahiran sih. Kemudian 2 lembar fotokopi KTP suami dan istri. Ya, nggak jelas kan ini? Suami dan istri. Iya. Harusnya kan suami dan istri yang merupakan orang tua anak tersebut kan. Iya. Nah ini kalau suami dan istri tetangga kan nggak diperlukan. Udah praktis kali itu masuk ke anaknya ya itu suami dan istri itu. Masa harus diterangkan semua? Sudah paham ya? Paham Ya dari sebelum mana? Bapak menerangkan sudah paham, Pak. Iya. Ya bagus lah. Kalau misalnya anak anda lahirnya di Indonesia, Nah. tapi kewarganegaranya lain. Lain. Itu beda lagi ngurusnya. Nggak perlu dibahas karena kita Indonesia semua ini. Sekarang yang sederhana, SIM. Anda punya SIM nggak? Punya. Anda punya SIM? Punya. Riko? SIM. Pak Punya. Komar punya SIM? Punya. Fitrop? Punya. Nggak punya. Hah? Nggak punya dia. Nggak punya SIM? Iya. Nah, nih, saya kasih tahu cara mengurus SIM supaya Anda tidak ribet. Punya SIM? Punya lah, Pak. Oh, bagus. Berarti kita berdua yang belum, Fitrop. Terus Sama aku, Cak. Sama aku juga nggak ada, Cak. Aku nggak ada. Aku nggak ada. Ah? Aku nggak ada SIM. Oh, tetangga juga kamu? Iya. Oh iya, berarti kita bertiga. Syarat membuat SIM ya, Fitrop, kamu itu usia berapa sekarang? Kelahiran 87 berarti sekarang. 87. Lebih dari 17 kan? Ya. Ya. Harusnya kamu sudah punya SIM. Halo Pak, saya 17 years old Pak. Tapi 17 kan tahun. Cimahi, harusnya punya SIM. Loh, syarat minimum 17 tahun. Iya. Itu berhak punya SIM. SIM ada golongannya loh Pak, ada A, B, C, O. Nggak ada itu golongan darah. Oh iya, ini A. darah ini. A, B, C. A, B1, C. B2, Ya. C, C. dan SIM Udah. umum. SIM umum. Kemudian ini sama ini caranya. Nah, ini caranya yang penting. Kalau syaratnya sama, fotokopi KTP, foto juga. Caranya mengisi formulir permohonan disertai fotokopi KTP dan pas foto. Iya. Kemudian mengikuti ujian teori. Nah ini. Ini yang kadang-kadang orang nggak ngerti ujian teori. Ujian teori tuh pertanyaannya udah ada baku gitu. Itu ujian SIM, Mbak. Ujian Iya, ujian teori, Anda pernah tahu uji teori? Teori. Uji teori nulis-nulis itu kalau ulangan umum isi Itu ujian pilihan. tulis. Jelas nulis kok. Ini ujian teori loh. Teori gimana emang? Lah ya makanya Anda bisa menjelaskan nggak teori? SIM Anda hilang. Iya. Satu, pertama, cari dulu sampai ketemu. Astagfirullahaladzim. Loh iya. Cari dulu sampai ketemu. Kalau nggak ketemu, baru ngurus yang baru. Kalau ketemu, nggak perlu ngurus yang baru. Pak, ini jadi penting ya. Kalau misalnya hilang itu harus cari dulu sampai ketemu. Iya, udah tahu. Kalau misalnya tidak ketemu, Baru ngurus. minta tolong orang yang nemu. Ya orangnya nggak ketemu, lu nggak nyarinya sama-sama. Cari orang yang menemukan. Gitu loh. Ini biar nggak ribet. Iya, iya, Nggak iya. harus ngurus ke kantor-kantornya lagi. Kalau cari di rumah, Cari kalau dah. nggak ketemu, cari orang yang menemukan. Kalau Iya. mencari orang itu nggak, yang menemukan juga nggak ketemu. Nggak ketemu. Ah, berarti yang hilang bukan cuma surat Anda, tapi ada orang yang hilang juga. Iya. Bukan anaknya yang hilang yang melapor, tapi orang tuanya yang melapor ya karena kehilangan anak. Kalau saya hilang,
Ya biar keluarga saya yang melapor kehilangan saya. Saya nggak perlu melapor. Mikir. Ya kan? Ya, Kan ribet. Sudah hilang suruh ngelapor. Kan ribet. Loh, Edan ya. Pak. Ini Edan tahu nggak? Itu lihat tuh, Pak. Lihat, ini mabok. Kenapa? Orang tua sampai denger lu ya, mabok. Mabok. Kenapa, Pak? Ya, mabok ya. Pak ya. Nggak, ini kita tanya, jangan-jangan dia hilang Pak ini Pak. Mungkin kita harus kasih pertanyaan yang tepat sama calon tong mungkin Pak. Pertanyaan apa? Calon tong, bisa kasih tahu kita nggak gimana caranya ngilangin calon tong barengan sama surat yang hilang tadi? Nah ini pertanyaan yang cerdas. Lo kok cerdas sih? Ini Pak, saya kasih tips bagaimana membuat saya hilang. Udah, cukup kamu memperbanyak masalah. Ini tahu nggak? Nanti banyak lagi nanti di Twitter yang bikin ini kata-kata ngaco semua itu. Dan kebetulan ada orang yang mengemari kata-kata yang ngaco itu. Sebenarnya untuk hiburan.